Anak itu hal paling berharga buat seorang ibu. Aku nggak mau aku nanti baik sama Aisyah di belakang punggungnya Mas Dimas. Mumpung sekarang Mas Dimas ada, lebih baik aku ajak Aisyah ke sini. Jadi Mas Dimas bisa lihat. Daripada nanti malah jadi salah paham kayak Bititin kemarin. Lagian, seorang anak itu pasti akan tumbuh lebih normal dan bahagia kalau kedua orang tuanya lengkap. Mas Dimas pasti mau kan Fadil bahagia, tumbuh normal dengan kedua orang tuanya. Natasha, kamu ini benar-benar perempuan yang baik. Aku beruntung memiliki kamu dalam hidup aku. Mas Dimas sudah selesai makan belum? Aku beresin ya. Sebenarnya sih belum, tapi udah. Udah kenyang betul. Ini udah habis tau. Ya udah, aku beresin ya. Sekalian aku pergi jemput Aisyah. Hati-hati. Oke. Si Natasha itu ngapain sih sekarang itu? Aneh banget ya kelakuan tuh orang ya. Ngapain coba lagaknya? Sok kasihan sama Aisyah, sok peduli sama Aisyah. Gak jelas nih perempuan. Halo, Mbak Natasha. Halo Aisyah. Saya boleh minta tolong nggak? Kamu bisa nggak share lokasi rumah kamu sekarang sama saya? Soalnya sekarang saya lagi di jalan nih mau jemput kamu. Buat jengukin Fadil. Serius, Mbak? Tapi Mas Dimas? Tenang aja Aisyah. Ini sekarang saya jalan untuk jemput kamu juga atas izin Mas Dimas kok. Tadi Mas Dimas sudah bilang boleh. Makanya saya langsung jalan jemput kamu. Yaudah, aku share log sekarang ya. Aku tunggu, Mbak. Makasih. Sama-sama Aisyah. Kenapa sayang? Hah? Gak mau mama tinggal, pengen ikut. Mama mau ketemu Fadil dulu sebentar. Jadi di rumah dulu sama Nenek Yanti sama Om Akbar ya? Iya. Ya, aduh pinter banget nyusunya sendiri sekarang. Mama tinggal dulu ya sayang. Jangan nakal ya. Dah. Bu, aku pergi dulu sebentar ya keluar ya, titip Juna. Kamu mau kemana, Aisyah? Sebentar lagi Mbak Natasha jemput. Mau ke rumahnya Mas Dimas, ngeliat Fadil. Enggak Aisyah,
kamu nggak boleh pergi. Mas, tapi ini kesempatan aku untuk ketemu sama Fadil. Kapan lagi? Mas Setia, maaf kalau boleh, Mas boleh tolong pergi dari sini nggak? Enggak, aku nggak maksud apa-apa, cuman aku nggak mau aja kalau Mbak Natasha ngeliat Mas Setia di sini nanti malah mikirnya enggak. Oke. Bu Yanti, saya pulang dulu ya. Ber. Aisyah, nggak seharusnya kamu berbuat begitu ke Setia. Aku tahu Mas. Aku tahu aku ngomong kayak gitu kalau Mas Setia jahat banget. Aku cuman gak mau kalau Mas Dimas tahu terus nanti ngelarang aku buat ketemu lagi sama Fadil. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar? Aisyah udah siap? Udah Mbak. Yuk. Mas, Bu, pergi dulu ya. Aku cari Juna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Juna, Masuk Aisyah. Ya Mbak. Ya ampun, Juna. Kenapa nak? Diam ya. Aisyah, nggak usah canggung. Toh ini kan dulu juga rumah kamu. Wah. Aisyah, kamu sekarang happy-nya full dong ya. Bisa ngelihat anak kamu sepuasnya. Dan bisa berduaan terus deh anak saya Setia. Tante, jangan ngomong kayak gitu. Itu bisa jadi fitnah loh. Kamu tuh tahu apa sih? Lagian, Aisyah udah gak tinggal di apartemennya Pak Setia kok. Tadi waktu saya jemput, Aisyah ada di rumah lain. Ya kan Aisyah? Ya udah, kalau gitu kita ke kamar bayi sekarang yuk. Permisi ya Tante. Aisyah. Jadi, itu si Natasha sekarang udah terang-terangan belain Aisyah kayak gitu. Apa-apaan sih dia? Dan masa iya sih Aisyah udah nggak tinggal di apartemen Setia lagi? Kok aku banyak nggak tahunya ya? Mbak Natasha, makasih udah belain aku tadi. It's okay Aisyah. Aku cuma ngelakuin apa yang menurut aku bener kok. Mbak Natasha ternyata baik banget.
bisa quality time sama Fadil. Kalian bisa berduaan, aku bakal jagain supaya pastiin gak ada yang ganggu kamu. Makasih banyak ya Mbak. Tentu aja, tapi kamu juga harusnya berterima kasih sama Mas Dimas. Ini semua kan juga berkat Mas Dimas yang udah ngizinin. Ya udah, silakan. Bu, gimana Bu? Kok mau berhenti sih Bu? Iya. Jun. Sayang, nanti kamu kangen mama ya nak? Kangen mama ya? Bu udah lapar kali Bu. Ya udah, dikasih ibu susu dia nggak mau minum. Dia juga udah cek popoknya masih bersih juga kok. Tapi masih rewel terus. Dia bingung nih, kenapa ya? Sayang, hei. Sayang Juna, kamu kenapa sayang? Hah? Kamu kenapa? Bu, aku telepon Aisyah aja Bu ya. Akbar, nggak usah. Aisyah kan lagi sama Fadil. Udah biarin aja. Tapi juga sebentar lagi pulang. Kenapa sayang? Mau ngomong apa sayang? Kangen sama mama ya? Seneng tinggal di sini ya? Rame ya? Ada papa, nonton Natasha. Tapi mama juga sayang loh sama Fadil. Jangan lupain mama ya. Aduh, aktif banget anaknya mama. Jam berapa ya? Cuma udah minum susu belum ya? Kenapa jam segini? Juna, Sayang, diam. Ada ibu bunyi. Nih, bentar, gendong dulu. Aisyah. Halo Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Juna udah minum susu, Bu? Ini Juna rewel terus Aisyah, semenjak kamu tinggal tadi. Gak mau minum susu sama sekali loh. Kamu minum susu, Bu? Tapi ini kan terakhir Juna minum susu udah lama banget, Bu. Udah berjam-jam yang lalu. Iya, makanya ibu juga bingung. Ibu udah timang-timang, gendong-gendong segala cara. Gak mau, tetep aja rewel. Ibu bujuk, aduh gimana ya? Iya, Bu, kedengeran, Bu. Aisyah, kamu kalau bisa jangan lama-lama ya. Nengok Fadilnya nanti. Kasihan ini, Junanya rewel terus, ya. Ya udah, Bu. Ini aku mau pulang sekarang ya. Ya udah. gimana Bu? Iya, dia mau pulang. Ya Juna, Mama tinggal dulu sebentar sayang ya. Nanti mama balik lagi ke sini. Ya? Nggak apa-apa ya sayangnya, jangan nangis ya. Nanti mama main lagi ke sini ya. Bu, mungkin dia gerah kali Bu. Mendingan kita keluar aja yuk. Oh iya, Sayang. Udah sayang. Mas Dimas? Mas Dimas kenapa? Gak apa-apa, cuma kepala aku agak sakit. Mas Dimas, mau aku pijitin? Jangan repotin Natasha, nanti juga sembuh sendiri. Gak apa-apa Mas, sekalian supaya Mas juga jadi lebih rileks. Aku pijitin ya? Kepala aku yang sakit, kamu kok begitu di situ? Iya, kalau kepala kayaknya susah kalau gini Mas. Mas Dimas, kalau tiduran di pangkuannya aku nggak apa-apa, biar lebih gampang.
Jangan Tasya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini Mas, aku pijitin. Beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kasian Mas Dimas kepalanya sakit kan? Maaf. Mengganggu. Aisyah? Enggak ganggu sama sekali kok. Fadil udah tidur, jadi aku mau langsung pamit pulang aja. Aku anterin ya? Oh, nggak usah Mbak. Aku pulang sendiri aja. Permisi. Maaf ya Mas. Gak usah minta maaf, kamu nggak salah. Juna, diem ya nak. Cuk, jangan nangis terus. Sini sayang, sini. Iya. Bu, ini kenapa sih? Gak tahu tuh dari tadi nggak mau diem. Juna, kamu lapar ya sayangnya? Hah? Bu, ini kenapa Bu? Nangis terus kayak gini. Aduh, gimana ini? Aisyah nggak pulang-pulang. Assalamualaikum. Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah, Juna gimana? Juna dari tadi rewel. Tapi begitu kamu datang dia diam. Ya ampun sayang, ya Allah. Sos. Ya ampun, nih anak. Udah pulang Aisyah. Rasanya tuh ngerti banget kalau dia mau pulang. Juna kenapa sayang? Kangen ya sama mama ya? Maaf ya, mama tinggalin Juna kelamaan. Tuh lihat langsung diem. Kok aneh banget ya? Aisyah datang dia diem. Iya, ibu juga heran. Padahal Fadil aja gak segitunya loh sama Aisyah. Kayak ngeliat anak sama ibunya ibu ya. Manja ini mah, manja ya. Drama kamu ya, bikin panik. Mas, beneran kan ini aman? Aman. Tuh, bilang mama dulu. Juna pergi dulu ya mama. Tapi jangan lama-lama, soalnya ada stok susu. Iya, kan aku nggak jauh-jauh juga kok, cuma jalan-jalan sini aja. Ya udah, tadi ya mas. Ya, udah mama. Udah sayang. Yuk. Ya udah jangan lama-lama ya mas. Iya. Jangan jauh-jauh. Iya Aisyah. Juna mau kemana? Hah? Jalan-jalan ya? Jalan-jalan sama Om Akbar ya? Hah? Lewatin apartemennya Setia nih.
Mampir ah. Setia juga pasti kangen sama Juna. Kita ke apartemennya Om Setia ya. Yuk. Kita sampai juga di rumah Om Setia. Bi, tolong bukain pintu, ada tamu. Bi Titin. Lagi sholat kali ya. Loh, Setia. Akbar? Lama Juna? Halo Om Setia. Kangen sama aku nggak Om? Tuh, Om Setia tuh. Hei. Gawat. Kalau sampai Bi Titin lihat Juna, bisa-bisa nanti dikasih tahu ke tukang kebunnya Dimas. Akbar, langsung kamar gue. Hah? Ya. Lu kenapa sih? Lo kenapa nggak bilang-bilang gue ngajak Juna ke sini? Gue tadi kesini nggak sengaja lewatin apartemen lu, makanya aku mampir. Ya siapa tahu aja lu kangen sama Juna. Lu lagi sibuk ya? Kalau nggak, mendingan gue pulang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bar. Gue cuma Setia. Akbar, Bukan, lo Pak. masuk. Bi, Pak Setia, tadi teh saya dengar ada tamu ya? Mau saya bikinin minum atau Pak? nggak usah. Mendingan Bibi ke supermarket belanja bulanan. Ya, nanti saya WA Alice ya. Sekarang Pak? Ya, sekarang. Ya. Iya. Akbar. Itu siapa tadi? Tadi itu Big Titin. Jadi dia mantan pembantunya di rumah Dimas. Dia Pak Setia, ada yang ketinggalan punten atau jadi TVT balik lagi. Pak. Loh. Bayi itu? Bukannya itu bayi. Bi, bukan. Saya nggak mungkin salah, Pak Setia. Ini teh anaknya Pak Mamat yang hilang. Bukan, Bi, bukan. Dia... Punten ya, Pak. Punten, Pak. Punten. Bi, mau ngapain, Bi? Ya Allah. Ini teh bener. Pak. Lihat, Pak. Ini ada tanda lahirnya. Ini teh anaknya Pak Mamat. Pak Setia, saya teh harus telepon Pak Mamat. Pasti Pak Mamat senang kalau anaknya masih hidup. Ya Allah. Bi! Akbar. Dia ngomong apaan sih? Hah? Oke. Ini kenapa bayinya? Jadi Big Titin ini kan pembantunya di rumah Dimas. Sekarang udah dipecat dan sekarang kerja di apartemen gue. Dan Big Titin itu kenal sama Juna. Dan dia bilang Juna itu anaknya tukang kebunnya di rumah Dimas. Dan anaknya itu hilang. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua kandungnya Juna itu? Enggak, bukan orang tua kandungnya. Dia bilang juga mereka juga nemuin Juna. Berarti kita harus balikin Juna ke mereka. Gimana pun juga kan mereka yang rawat Juna sebelumnya. Enggak. Lu denger ya. Kalau kita balikin Juna, Aisyah bakalan sedih lagi. Lu tahu kan, dia itu udah kehilangan Fadil. Dan nggak mungkin sekarang kehilangan Juna.
Aisyah itu udah sayang banget loh sama Juna. Ya makanya gue juga pusing Bi Titin kenal sama Juna. Gimana dong? Hah? Ya udah gini aja deh. Lo mending sekarang pulang bawa Juna, biar gue bicara sama Bi Titin. Oke. Aduh, ayo atuh Pak Mamat, telepon saya teh diangkat. Aduh. Siapa sih ini? Telepon mulu. Sudah. Aduh. Apa ada informasi penting ya? Mbak Titin? Assalamualaikum Mbak Titin. Waalaikumsalam. Pak, saya ada kabar baik buat Bapak. Ya Allah Pak, bayi Bapak teh masih hidup. Ada orang yang nemuin bayi Bapak. Saya udah lihat Pak. Saya juga udah lihat tanda di lengannya. Sama. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya Mbak. Pak Mamat, nanti Bapak datang aja ke sini ya. Ke apartemennya bos baru saya. Nanti saya kirim alamatnya ke Bapak. Ya Pak? Oh iya Mbak, iya. Terima kasih Mbak Titin. Sama-sama tuh Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bapak masih bisa ketemu kamu lagi nak. Aduh, Mas Akbar bawa Juna kemana sih? Kok lama banget? Jam segini juga belum pulang. Aisyah. Mas, kok lama banget Mas perginya bawa Juna kemana? Sini. Dia udah tidur nih. Anteng banget dia. Sayang. Dari mana sih Mas? Lama banget perginya, aku khawatir banget, aku takut banget kenapa-napa. Kamu nggak usah khawatir. Kalau Juna sama aku pasti baik-baik aja. Aku juga bercanda doang kok. Aku cuma kepikiran hal lain aja. Apa Mas? Gak apa-apa. Ya udah, aku mau cari angin bentar ya. Mas Akbar Mas mau kemana lagi? Bego banget gua. Kenapa gua harus ke apartemennya Setia? Mana nggak ngomong dulu lagi kalau belum dateng. Gimana sekarang nih? Kalau sampai tukang kebunnya Dimas itu ngambil Juna, Aisyah bakalan sedih lagi. Aku mesti gimana sekarang? Wah, gimana ini? Gue nggak mau kalau sampai Aisyah tuh sedih lagi. Pak Setia, itu teh pasti Pak Mamat. Bibi telepon orangnya. Udah Pak. Aduh, gimana nih? Saya bukain dulu Pak. Nggak usah, biar saya. Permisi, maaf Pak Setia, saya Mamat, tukang kebunnya Pak Dimas. Pak Setia, ini yang namanya teh Pak Mamat. Oh, iya. Maaf Pak kalau saya lancang. Tadi Mbak Titin bilang kalau anak saya ada di sini. Jadi saya mohon sama Bapak, tolong bawa saya temuin bayi itu Pak. Saya mau jemput dia. Saya mau bawa pulang dia Pak. Istri saya dan anak-anak saya sudah kangen sama dia.
Kita semua kehilangan dia, Pak. Saya sedih banget, Pak. Tahu anak itu hilang, kami selalu berdoa semoga ada orang baik yang menyelamatkan dia, merawat dia. Tapi alhamdulillah, Allah mendengar doa kami. Ya udah. Mari, Pak. Bi, saya pergi dulu ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Itu kan mobilnya Setia. Dia mau ngapain ya? Dia mau ngapain di sini? Apa jangan-jangan... Kenapa sayang? Aduh. Monyong-monyong gitu bibirnya. Bobo aja monyong-monyong. Melihat kamu bikin hati aku tenang banget. Mama bersyukur ada kamu, Juna. Pak Mamat. Bapak lihat. Bayi Bapak lagi digendong sama perempuan itu. Tapi biar saya cerita sedikit ya. Oke? Iya. Perempuan itu adalah perempuan terbaik di dunia. Tapi sayang sekali hidupnya sangat menderita. Dia dibenci suaminya. Dia dibuang oleh suaminya. Bahkan anak kandungnya pun direbut oleh suaminya. Kalau Pak Mamat ambil bayi itu, maka perempuan itu akan gak punya apa-apa. Kami namain bayi itu Juna. Dan Juna itu memberi alasan kenapa dia harus hidup terus. Kalau Pak Mamat ambil Juna, dia akan sebatang kara. Suaminya ninggalin dia, anak kandungnya diambil. Bi Titin cerita sama saya kalau Pak Mamat punya 3 anak kan, selain bayi itu. Benar, Pak. Pak Mamat punya mereka, tapi perempuan itu nggak punya siapa-siapa lagi. Dan Pak Mamat bilang kalau Juna itu membawa keberuntungan. Benar, Pak. Sejak saya menemukan bayi itu, nafkah saya jadi lancar, Pak. Oke, gini aja Pak Mamat. Saya akan membiayai hidup Pak Mamat. Istri Pak Mamat, anak-anak semuanya. Saya akan biayain semuanya setiap bulan. Tapi tolong, biarkan Juna tetap sama perempuan itu. Iya, Pak. Saya bersedia. Dan saya terima kasih banyak. Jujur, saya juga lega. Karena bayi itu ditemukan oleh orang baik dan dirawat dengan baik dan penuh cinta kasih. Pak Mamat lihat sendiri kan, gimana dia menyayangi Juna. Terima kasih ya, Pak. Setia, gue tahu lo bisa ngelakuin ini buat Aisyah. Dan gue yakin banget, cinta lo buat Aisyah itu benar-benar tulus. Nanti saya akan kasih nomor saya ke Pak Mamat. Terus Pak Mamat kasih nomor kalian. Setiap bulan, awal bulan, saya akan transfer dan rutin.
Ini Pak, anggap aja ini untuk pengeluaran bulan. Pak Setia, mohon maaf. Maksudnya apa? Anak itu saya temukan, sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, Pak. Dan saya tidak ada niat untuk menjualnya, Pak. Karena keluarga saya sudah sangat sayang sama dia. Sekarang saya tahu, dia selamat dan bahagia, hidup dengan orang-orang yang baik dan menyayanginya. Itu buat saya sudah cukup, Pak. Jadi maaf, Pak, saya tidak bisa menerima uang ini. Pak Mamat, sorry, saya nggak ada maksud untuk membeli bayi itu. Bukan, Pak. Pak Setia, keluarga Bapak sudah sangat baik. Kakak Bapak, Pak Dimas, Ibu Lydia, sudah sering ngasih barang dan mainan sama saya, Pak. Bahkan Ibu Bianca juga sangat baik dengan anak saya. Bahkan saya pernah diantar pulang, Pak, dengan mobilnya. Bianca nganterin tukang kebun sampai rumah. Kayaknya bukan Bianca banget deh. Pak Mamat, kalau boleh tahu kapan Bianca mengantar Bapak? Di hari yang sama sebelum malamnya anak saya hilang, Pak. Pak Setia. Karena itu, saya terima kasih banyak, Pak, atas bantuan semuanya. Saya pamit, Pak. Terima kasih, Pak Setia. Bar? Sorry, gue tadi dengar ngomong anu sama orang yang tadi. Oh iya, Pak Mamat. Akbar, apa lo tahu? Apa Bianca kenal sama Juna? Kayaknya sih pernah. Soalnya waktu itu kan Bianca ke rumah tuh ngasih undangan akikah buat Aisyah kan. Nah, kebetulan tuh si Aisyahnya tuh lagi gendong si Arjuna. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Gue kurang tahu jelas aja. Tapi gue yakin, Bar, ada sesuatu di balik semua ini. Hah? Maksud lo? Lo ikut gue sekarang. Mau kemana? Kita ke rumah Bianca, cari tahu. Yuk. Emang perempuan itu bener-bener nyebelin. Susah banget ya ditangkapnya. Kayak belut. Iya ya, kita tuh baru kali ini loh ngadepin orang dan kita selalu kalah. Harus pakai cara apa lagi coba? Taulah Bianca, Mama coba diem dulu, Mama coba pikirin dulu apa kira-kira cara yang terbaik untuk bisa ngebongkar siapa perempuan itu sebenarnya. Siapa sih malam-malam ngetok pintu kenceng banget? Ya udah mah, aku aja yang buka.
Wow, Setia? Kamu? Ada apa kesini? Tumben banget. Kangen ya? Gue mau bicara sama lo. Oh, tumben banget. Boleh dong bicara serius. Kita kan iparan. Kamu jarang main sih. Masuk yuk. Ma, ya. Ada Setia loh, Ma. Tumben banget ya Setia kesini. Ada apa? Jangan-jangan Aisyah udah mengutarakan cintanya sama lu ya? Makanya lu bingung kan? Lu butuh bantuan gue kan? Supaya Aisyah sama Mas Dimas berpisah. Iya kan? Lu jangan sok tahu ya. Kok marah? Oh, berarti artinya Aisyah belum menyatakan cintanya dong sama lo. Wah, emang sih ya, perempuan kayak dia itu yang paling jago banget bikin laki-laki penasaran. Masih ya dia jual mahal kayak gitu sama lo, padahal udah mati-matian banget ngejar dia. Kasihan ya, Maya. Biarkan cukup. Jangan lo bicara buruk tentang Aisyah depan gua. Aisyah itu memang gak sebaik yang lo pikirin, tau? Diem. Gua kesini bukan untuk ngomongin Aisyah. Terus? Tentang Arjuna. Siapa? Arjuna. Oh, siapa tuh? Gue nggak pernah dengar namanya. Bayi yang dirawat sama Aisyah sekarang. Oh, bayi nggak jelas yang ditinggalin sama orang tuanya di tengah jalan pada saat malam hari. Itu maksud kamu? Dari mana Tante Siska tahu kalau anak itu di tengah jalan sama orang tuanya? Jawab, Tante Siska! Nah, biasa aja ngomong sama nyokap gue. Gue usah pakai gas kayak gitu. Ya jelas lah nyokap gue tahu. Orang-orang yang tinggal sama Aisyah itu semuanya mulutnya ember. Jadi dia cerita sama semua tetangga. Jadi waktu pas nyokap gue lewat, nyokap gue denger. Terus nyokap gue salah. Hah? Salah menurut lo? Seperti itu. Seperti itu. Tapi lo kenal kan sama bayi itu? Jelas lo tahu. Emangnya kenapa? Dan lo tahu kan kalau bayi itu anaknya tukang kebun yang kerja di rumah Dimas. Satu pertanyaan. Kenapa lo sama nyokap lo nggak ngasih tahu ke tukang kebun itu kalau anaknya sekarang dirawat sama Aisyah? Bukannya kalian orang baik, sampai-sampai nganterin orang tipe kayak Pak Mamat pulang ke rumahnya? Hah? Bianca sama Tante Siska yang gue kenal bukan orang kayak gitu. Dan yang mencurigakan, di hari yang sama setelah lo sama nyokap lo anterin mereka ke rumah, malamnya bayi mereka hilang.
jelas ini ada hubungannya sama lo sama nyokap lo. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa Tante? Apa yang spesial dari bayi itu? Hah? Sampai lu mau dia? Gue emang gak suka sama Aisyah. Tapi bukan berarti ini semua lo bisa tuduhin ke gue. Enggak. Gue gak percaya sama lo ya. Apa spesialnya bayi itu sampai lo mau culik dia? Sampai lo mau celakai dia? Hah? Kamu kasar banget sih sama perempuan. Tante maaf ya, saya nggak pernah kasar sama perempuan. Tapi kalau perempuan itu jahat dan bisa menghilangkan nyawa orang, saya nggak akan segan balik. Jawab lo. Jawab Bianca. Apa hubungan lo dengan bayi itu? Hah? Gue gak akan jawab walaupun lo gue. Kalau gue lo akan mati penasaran. Jawab. Setia, lepasin Setia. Lo pikir gue takut orang? Lo pikir gue takut mati? Lo salah. Ya. Asal alasan tepat. Gue bisa. Oke, Tante akan bicara. Tapi kamu tolong jangan sakitin Bianca. Bi, ayo dong Bi, lebih baik kamu ngomong aja sama Setia, Bi. Enggak. Gue gak akan kalah sama gertakan lo, Setia. Gue gak akan biarin Aisyah tahu bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Lebih baik gue mati daripada gue lihat Aisyah bahagia. Bianca, bicara! Bicara! Perempuan ini biadab banget. Jawab! Jawab! Bianca, ayo dong Bianca, lebih baik kamu ngomong aja, sayang, ngomong. Kenapa jangan bicara? Jangan ngomong satu kata pun. Aku gak akan bicara. Walaupun dia mau aku sekalipun. Aku gak akan bicara, Ma. Oke. Saya akan kasih tahu Mama Lydia. Kalau kamu udah gila, Setia, kamu membunuh Bianca. Saya akan kasih tahu Mama kamu. Tolong jawab pertanyaan gua. Apa hubungan lo dengan Arjuna? Bayi yang ada di tangan Aisyah sekarang. Atau gua nggak segan-segan akan Bianca! Gue. Ngantuk. Siapa sih itu nelpon malam-malam kayak gini? Kalau udah mau tidur juga. Siapa sih ini? Halah, si nenek sihir. Ngapain dia nelpon malam-malam kayak gini? Males banget buat ngangkat. Angkat aja deh. Halo. Gangguin orang mau tidur ya, Bu Siska ini ya? Hah? Halo Ibu Lydia. Ibu, saya mohon lakuin sesuatu, Bu. Untuk Setia, Bu. Lakuin sesuatu? Setia? Ini, Setia tiba-tiba datang. Lalu dia menyerang Bianca dan dia mau Bianca, Bu. Setia mendadak menjadi kayak orang gila. Oh, gitu. Kirain kenapa? Ya udah, biarin aja. Dilanjut ya. Ibu Lydia, saya minta tolong, Bu. Bu Siska, dengerin omongan saya ya. Udah deh, sekarang ya, biarkan aja anak ibu yang bernama Bianca itu menghilang dari dunia ini. Biar ibu tuh nggak stres punya anak psikopat kayak gitu. Sekarang gini aja deh ya, kalau memang anak ibu itu ya yang bernama Bianca itu udah nggak ada, kasih tahu saya, biar saya siap-siap untuk datang ke pemakamannya. Oke, bye, mau tidur. Ibu Lydia, saya minta... Biar tuh rasa itu si Bianca. Gimana sih? Ibu sama anak sama aja nggak punya perasaan. Gimana ini caranya, gimana? Ayo, Siska berpikir, Siska. Setia. Jawab! Setia, Abar, biarin. Apalah.
lagi sih? Ini nenek sihir, ya ampun. Apalagi sih? Kurang jelas omongan saya. Ibu Lydia, saya minta tolong dengan sangat sekali lagi, Ibu Lydia. Kalau Ibu Lydia tidak ingin terjadi sesuatu sama Setia, dan dia mendekam di penjara selamanya, bahkan seumur hidup, saya mohon dengan sangat, lakukan sesuatu, Bu. Bu Siska, sekarang gini deh. Kasih tahu ke saya kenapa itu Setia sampai semarah itu. Memang Bianca ngelakuin apa sih? Setia minta kejelasan soal bayi siapa itu yang dirawat sama Aisyah. Gini aja. Kalau gitu, Bu Siska kasih handphonenya ke Setia. Bilang saya mau bicara langsung sama dia. Oke, ya sebentar Bu, sebentar. Setia. Mama kamu mau bicara sama kamu. Enggak. Bilang sama Mama jangan ikut campur. Kamu itu gimana sih, Setia? Katanya kamu mau tahu bayi itu siapa. Ya udah, Mama kamu tahu semuanya. Ini. Halo, Mam. Setia, dengar omongan Mama ya. Kamu ke rumah sekarang juga. Mama tunggu. Mama nanti akan kasih tahu semuanya. Tapi kamu ke rumah sekarang. Kabar, kita pulang sekarang. Lama gue belum selesai ya. Bianca, Mama, untung Setia lepasin kamu ya sayang. Mama takut banget. Mama ngapain sih? Mama ngapain pakai telepon Mama Lydia? Kalau kayak gini dia bisa bongkar semuanya. Ya udah nggak apa-apa dong Bianca. Kamu tahu nyawa kamu itu jauh lebih berharga dari apapun sayang. Mama takut kehilangan kamu. Enggak, Ma. Kebahagiaan aku tuh nggak ada artinya. Kebahagiaan aku kalau aku melihat Aisyah itu menderita. Aku lebih baik mati daripada aku melihat Aisyah bahagia. Yang penting kamu gak apa-apa sayang. Mana lagi nih Setia? Kok belum datang-datang juga? Mam. Oke. Setia, Mama hanya mau bicara sama kamu ya. Dia tunggu di sini aja. Bar, tunggu ya. Ya. Mam, cepet kasih tahu kenapa. Hah? Atau ini akal-akalan Mama supaya aku melepas Bianca? Sekarang Mama tanya sama kamu. Kamu serius mau tahu siapa bayi yang dirawat sama Aisyah itu? Iya, Mam. Oke. Tapi ada aturannya ya, Setia. Aturannya adalah kamu jangan pernah tanya kenapa dan bagaimana Mama bisa tahu. Yang pasti, Mama tahu dengan jelas bahwa bayi itu memang anak kandungnya Aisyah. Mama bilang Arjuna anak kandungnya Aisyah. Terus Fadil? Ya, artinya dia bukan anak kandungnya Aisyah lah. Tapi please, bikin saya langsung. Astaga. Pantas aja, Mam. Selama ini Arjuna tuh nempel banget sama Aisyah. Seperti mereka punya ikatan batin yang sangat kuat. Ternyata mereka ibu dan anak kandung. Ya Allah. Seandainya Aisyah tahu kalau Arjuna anak kandungnya. Nggak kebayang, Mam. Gimana happy-nya Aisyah. Aku harus kasih tahu Aisyah sekarang, Mam. Oh, enggak. Mam? Enggak.
tahu Aisyah ya. Mam, kenapa? Masa kamu nggak paham juga sih, Satya? Aisyah itu orangnya nggak bisa nahan perasaan. Dia tuh serba antusias, meluap-luap. Dan kalau misalnya udah dia kayak gitu, itu semua orang akan tahu. Termasuk Dimas pastinya akan tahu. Dan itu tahu artinya apa? Dimas pasti akan ngerebut bayi itu. Paham? Tapi kan, Mam, Up to you, Satya. Sekarang pilihan ada sama kamu. Kamu tetap mau kasih tahu ke Aisyah bahwa anak itu adalah anak kandungnya Aisyah atau enggak? Terserah, oke? Pilihan kamu, Satya. Ini pilihan kamu. kenapa Mama ngelakuin semua ini? Dan kenapa tiba-tiba Mama peduli sama perasaan Aisyah? Rasanya Mama nggak bisa pura-pura lagi sama kamu. Mama akan ngomong apa adanya. Jujur ya Setya, jujur dari dalam hati Mama yang paling dalam. Mama ngelakuin ini semua memang bukan karena Mama peduli sama Aisyah. Nggak ada sama sekali. Mau itu si Aisyah masuk ke penjara kek, bukan urusan Mama. Dan nggak pernah ada dalam pikiran Mama. Ya kenapa Mama ngelakuin semua ini? Hah? Ya intinya, kalau kamu tetap mau kasih tahu ke Aisyah bahwa bayi yang ada di tangan Aisyah itu adalah anak kandungnya dia, so itu artinya Mama juga akan kasih tahu ke Dimas bahwa bayi yang ada Aisyah itu adalah bayinya Dimas. Dan setelah itu kamu tahu apa yang terjadi? Dimas pasti akan merasa tertipu, dia akan marah besar dan dia akan rebut dengan segala cara bayi dari tangan Aisyah itu. Kayaknya ada alasan lain. Ya kan, Mam? Kenapa, Mam? Hah? Kamu mau tahu banget alasannya apa, Setya? Oke. Mama akan kasih tahu ke kamu. Mama lakuin ini semua buat kamu, Setya. Buat kamu. Kamu anak Mama. Buat aku, iya. Apa? Kamu boleh mengelak nama berjuta kali, puluhan juta juga boleh. Tapi Mama, ya, Mama adalah Mama kamu, Mama yang melahirkan kamu. Jadi Mama tahu betul apa yang ada di hati kamu, perasaan kamu. Setya, lihat Mama. Kamu cinta mati kan sama Aisyah? Iya kan, kamu cinta mati sama Aisyah. Dan Aisyah nolong kamu kan? Tahu kenapa? Karena Aisyah itu takut dekat-dekat sama kamu dan itu mengakibatkan Aisyah nggak bisa ketemu sama Fadil karena Dimas akan marah besar kalau Aisyah dekat sama kamu. Tapi itu terus terang aja ya Setya. Mama senang. Kondisi itu membuat Mama bahagia. Karena terus terang dari lubuk hati Mama yang paling dalam, Mama gak pernah setuju kalau kamu sama Aisyah. Mama gak suka kamu sama Aisyah. Ingat itu ya Setya. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau Aisyah bahagia? Atau kamu memilih kebahagiaan buat kamu sendiri? Mau Aisyah tetap bersama anak kandungnya, tapi
tapi dia tidak mengetahui sama sekali. Atau kamu mau Aisyah tahu bahwa bayi yang ada bersamanya itu adalah anak kandungnya, tapi setelah itu Dimas pasti akan merebut. Pasti, Mama jamin. Aku benci Aisyah. Aku nggak sudi setia sama Aisyah. Nggak boleh. Bar. Yuk, sama sekarang. Nyokap lu tadi ngomong apaan emang? Sebenarnya si Juna itu anaknya siapa sih? Hah? Kok heboh banget? Sekarang aku udah tahu kalau Juna adalah anak kandung Aisyah. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu Aisyah. Nggak, itu nggak mungkin. Ya intinya, kalau kamu tetap mau kasih tahu ke Aisyah bahwa bayi yang ada di tangan Aisyah itu adalah anak kandungnya dia, so itu artinya Mama juga akan kasih tahu ke Dimas bahwa bayi yang ada Aisyah itu adalah bayinya Dimas. Dan setelah itu kamu tahu apa yang terjadi? Dimas pasti akan merasa tertipu, dia akan marah besar dan dia akan rebut dengan segala cara bayi dari tangan Aisyah. Setia? Ya, Bar? Iya, nggak ada apa-apa kok. Ternyata gue salah, makanya gue kepikiran, Bar. Dan nyokap gue juga sepertinya nggak tahu siapa orang tua kandungnya Juna. Semuanya udah, Neng? Sama ini deh. Oh ya, boleh. Berapa jadi semuanya? Semuanya totalnya 76.000. Ada lagi? Udah. Mau bentar ya. Mas Akbar. Boleh minta tolong nggak, Mas? Iya. Apa? Duit aku kan 20.000. Nah, ada uang di dompet aku di atas meja. Ya udah, ntar aku dulu ya. Aisyah besok ulang tahun. Makasih, Mas. Nuhun atuh, Neng. Ya. Aku berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Pesanannya udah lengkap ya. Berapa semuanya? 200, Pak. Kalau gitu, terima kasih banyak ya, Pak. Semoga kerja sama kita lancar ya. Siap, pasti ya. Ditunggu kabar baiknya. Ya. Hati-hati, Pak. Iya, sama-sama. Ya. Akbar? Lu abis meeting? Iya. Lo lagi kerja ya? Iya, tadi abis anterin itu pesanan. Gimana Aisyah sama Juna? Baik-baik aja kan? Oh, baik-baik aja dong. Oh ya, gue tadi nggak sengaja ngeliat KTP-nya Aisyah. Besok itu Aisyah ulang tahun. Aisyah ulang tahun? Wah, Bar, kita harus kasih kejutan buat dia. Ya, tapi apa? Nanti gue pikirin deh. Tapi yang jelas, lu jangan bilang-bilang sama dia. Ntar nggak surprise. Wis, tenang aja. Gue bakalan silent. Yaudah, gue duluan ya. Hati-hati ya. Yuk. Tapi gimana caranya ya? Supaya Aisyah nggak curiga bahwa kita mau ngerayain ulang tahunnya.
gue tahu. Ntar kita bilang aja mau ada syukuran untuk Juna. Aisyah mana? Itu lagi di belakang. Aisyah, ayo makan. Sini udah siap semua loh. Iya, sebentar. Ini lagi oseng-oseng toge, Bu. Ibu bikin nasi pagi juga? Itu kan kesukaan Aisyah. Ini udah banyak loh, Bu. Iya. Pak, Bu. Aku baru ingat. Aku tuh ngomong sesuatu sama kalian. Tapi jangan sampai Aisyah denger ya, Bu. Besok itu Aisyah kan ulang tahun. Jadi aku sama Setia mau bikin surprise buat dia. Emangnya surprise apa sih? Ya, pokoknya surprise Ibu. Pokoknya janji ya Ibu sama Bapak jangan ngomong. Jangan ngucapin selamat juga besok. Tapi, apa Aisyah mau terima surprise-nya anak Setia? Iya, Pak. Takutnya nanti dia tersinggung. Lah pasti Aisyah senang besok. Aduh, ibu jadi penasaran deh. Apa sih, Bang? Tunggu besok aja, Bu. Bu, janji. Lagi ngomongin apa sih, kok? Aku datang langsung berhenti. Ini ngomongin tuh, kamu katanya masak toge. Ini udah banyak, Iya, banyakan ya menunya. Aisyah, makan. Ini, Bu. Sayang, bangun yuk. Waktu minum susu nih. Kenapa ini senyum-senyum? Oh, jangan-jangan Juna tahu ya kalau hari ini mama ulang tahun ya? Iya. Aduh. Juna tahu nggak? Tahun ini tahun pertama mama ulang tahun tanpa adanya ibunya mama. Aisyah kangen sama ibu. Kalau ibu masih ada di sini, pasti ibu sayang banget deh sama Fadil, sama Juna. Juna, jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau hari ini mama ulang tahun. Pokoknya, shh, oke? Oke. Pak, udah Juna sebentar ya Pak? Iya, Nak. Mau bantuin ibu. Sini sama kakek ya. Aduh. Gantengnya. Ya udah Pak. Aisyah. Bapak mau Pak. Ini Pak, ini pisang bolanya enak banget Pak, cobain. Nah, enak kan Pak? Enak kan? Aisyah, kamu mau ke dapur kan? Iya, tapi tadi Bapak mau ngomong sebentar Mas. Pak, nih, enak nih. Iya. Enak kan? Enak banget, enak. Enggak kok Aisyah. Tadi Bapak cuma meminta tolong ambilin pisang molen, tapi udah keduluan sama Mbak. Jadi nggak jadi. Oh. Ya, Junanya mau nggak nih Juna? Iya. Pak. Iya. Pak, gimana sih? Kan udah dikasih tahu, jangan kasih tahu Aisyah. Kan kita mau buat surprise, Pak. Iya, maaf, Bang. Bapak lupa. Yang Bapak ingat tuh hari ini ulang tahunnya Aisyah. Aduh, maafin aja, Pak. Maklum, Bang. Udah tua. Nih, makan lagi, Kak.
Aisyah ulang tahun. Kopinya, Makasih. Mas. Mas Dimas? Ya? Tahu nggak hari ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat ada apa, Mas? Jumatan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22. Iya, tanggal 22 ada apa, Mas? Ada yang nggak beres nih ya. Tanggal 22. Ini bulan Februari. 22 Februari itu aduh, Aisyah. Maafin aku. Aku lupa ini hari ini kamu ulang tahun kan? Maafin aku ya Aisyah. Aduh, suami macam apa aku ini? Aku masa lupa sama ulang tahun istri aku. Sini. Kamu duduk sini. Kamu hukum aku deh. Kamu jujur aku. Ini kritikin. Nah, Mas, aku nggak mau jewer kamu. Masa aku nyakitin suami aku sih? Oke. Aku akan lakukan satu hal untuk kamu sebagai permintaan maaf aku. Bentar ya. Halo? Ya. Saya minta tolong hari ini semua meeting di-cancel ya. Istri saya ulang tahun. Dan kamu siapkan juga, kamu cari restoran yang paling romantis. Dan tolong sampaikan sama pihak restoran, siapkan karpet merah. Karena saya mau pas turun dari mobil, istri saya jalan di karpet merah. Biar kelihatan istri saya adalah orang yang paling spesial di situ. Paham kamu kan? Oke, terima kasih. Aku pinjemin handphonenya ya, Mas. Ngapain? Aku mau bikin dia reminder supaya kamu ingat ulang tahun aku terus. Ngomong-ngomong mau kado apa? Apa aku kasih ucapan selamat ya Kak Aisyah? Tapi Kamu orang paling jahat yang pernah aku kenal di dunia. Oh iya Aisyah, Ibu hampir lupa. Hari ini kan... Kenapa? Minum. Minum dulu. Yang kesel kamu kok melototin ibu sih. Bu, itu kode. Kode? Aisyah, boleh minta tolong ambil air lagi buat aku? Oh, ya. Bentar, Mas ya. Iya. Apaan sih? Kan aku udah bilang jangan ngomong. Pakai kasih selang segala lagi. Shh. Iya maaf. Bisa kacau. Ibu kelupaan, maaf. Makasih Aisyah. Ya. Bu, tadi mau ngomong apa? Enggak,
Tadi ibu cuma mau tanya, makan siang nanti mau masak apa? Nanti ibu belanjain di tukang sayur depan. Belum kepikiran sih Bu, nanti aku kasih tahu ibu ya. Ya. Nih, telur nggak ada yang makan nih? Hah? Ya, Aisyah mau nggak? Nasi aku udah mau habis, Mas. Apa nambah lagi? Nambah lagi ya. Akbar, ini dekorasinya. Oh ya, bisa taruh situ bentar. Ya, makasih ya. Ya, taruh situ bentar. Mas Akbar. Ngapain? Mas Akbar? Aisyah? Ini apa banyak banget? Iya, ini aku lagi mau bantuin teman aku yang lagi syukuran. Oh. Yaudah aku bantuin ya. Nggak usah, Aisyah. Nggak usah. Kamu nggak usah bantuin ya. Kamu mau buru-buru kan ke pasar? Mendingan kamu masuk deh. Ntar soalnya Juna sendirian loh di rumah. Ini beneran, Mas? Iya. Ya udah, kamu masuk. Yaudah aku masuk ya. Hampir aja ketahuan. Taruh di tengah ya? Oh, udah. Man. Udah, kurang. Sini. Udah, beres. Udah semuanya? Udah dong. Alhamdulillah. Thank you ya. Sama-sama. Mas. Jangan lupa nanti lakuin semua yang udah saya briefing tadi, ya? Siapa? Siap. Thank you. Halo? Iya Mbak, benar. Menu yang tadi saya request itu bubur merah putih. Ya, harus ada ya. Oke, thank you. Lu pesen bubur merah putih? Buat apaan? Emang harus ada kan? Ya namanya juga acara menyambut kehadiran baby. Tunggu. Bubur merah putih itu kan bukannya ibu dan anak kandung tuh. Emang Arjuna? Bar, Juna kan Mau Aisyah tetap bersama anak kandungnya, tapi dia tidak mengetahui sama sekali. Atau kamu mau Aisyah tahu bahwa bayi yang ada bersamanya itu adalah anak kandungnya, tapi setelah itu Dimas pasti akan merebutnya. Pasti, Mama jamin. sebaiknya gue jangan ngomong ke Akbar. Juna kenapa? Juna kenapa? Juna kan udah dianggap anak sama Aisyah. Dan kita semua sayang sama dia kan, Bar. Ya, anggap aja bubur merah putih itu sebagai tanda apa ya? Supaya Aisyah itu bisa memulai hidup baru tanpa Dimas. Harapan gue nih, suatu saat nanti Aisyah bisa sadar kalau cowok yang mencintai dia hanya Setia. Bar. Satu lagi. Dan cuma Setia yang bisa bahagiain Aisyah. Udah ya. Daripada mendingan lu telepon Aisyah. Suruh telepon sekarang. Keburu hujan. Siap, Bos. Mas Dimas mana?
Jadi hari ini hari ulang tahunnya Aisyah. Halo, dengan toko kue? Ya, saya mau pesan. Tapi nanti dikirimnya langsung ke alamat yang saya kasih nanti ya, untuk ke yang ulang tahunnya langsung bisa. Kalau bisa, nanti saya kirim via chat aja ya, kata-katanya. Oke, thank you. Aisyah, kamu temenin ibu sebentar ya ke rumah temennya ibu. Ajakin Juna ya, Bu. Sayang, jalan-jalan yuk sama nenek ya. Yuk sayang, yuk. Sekarang yuk, Bu. Langsung jalan. Biar ibu aja yang gendong Juna. Sekarang kamu ganti baju yang bagus, terus pakai makeup dikit gitu ya, soalnya di rumah temennya ibu ada acara ya, biar kelihatannya bagus gitu loh. Pantes kamu diliatin ya. Ibu tunggu di luar ya. Udah cepetan. Kok bisa ketahuan sih? Aku lagi kaca. Aduh. Aku juga lihat itu, Mas. Sembunyiin apa yang di belakang punggung? Biasa. Ini buat kamu. Ya ampun, Mas. Indah banget. Kamu salah. Bunga ini nggak indah. Karena buat aku, cuma kamu yang terindah. Karena bunga ini udah nggak jadi kejutan lagi, aku punya satu kejutan lagi untuk kamu. Apa, Mas? Jangan di sini. Kemana? Mas Dimas! Mas! Mau kemana? Mas, jangan, Mas, aku takut! Aisyah, udah belum ganti bajunya? Iya, Bu, udah. Udah, Bu. Ya ampun Aisyah, kamu cantik banget loh pakai baju ini. Ibu bisa aja. Iya beneran, serius ibu bilang. Juna, tuh lihat mama kamu. Cantik banget kan, kayak bidadari. Sini sayang, sama Mama. Mentang-mentang ya. Aduh. Punya mama cantik. Langsung mau aja digendong. Langsung bangun tuh, Bu. Dong, mati dia. Yaudah yuk, kita jalan. Udah siap semua. Udah. Bu, ini acara apa, Bu? Nanti juga kamu akan tahu sendiri, Aisyah. Yuk.
Surprise. Waduh. Jadi kalian ya bikin ini semua untuk Juna? Bukan cuma itu loh Aisyah. Ada lagi, Mbak? Selamat ulang tahun Tante Aisyah. Jadi Natasha pesan kue buat Aisyah. Kenapa dia lakukan hal seperti ini? Gak bilang sama aku lagi. Halo Pak. Terus ini kuenya diapain Pak? Buang aja di tempat sampah, Pak. Ini udah cukup ya, Natasha. Kamu jangan berpikir hubungan kita semakin dekat, terus kamu berhak untuk ikut campur urusan aku. Kali ini kamu udah terlalu lancang, Natasha. Ini happy-nya full ya. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu kejadian juga. Mereka berantem. Oke, kalau menurut kamu aku udah lancang. Fine. I'm sorry. Saya gak akan pernah lagi ikut campur masalah Anda.